Kabar hari ini. Haleluya. Terima kasih buat semuanya. Kalau kami boleh ada di sini, saya boleh ada di sini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam 1 minggu ke depan ini. Saya mau bersaksi waktu minggu yang lalu saya dengan Ibu Maria kita ada doa puasa Ester di Gunung Salak. Pada saat itu kami siang jam 1 kami jalan dari Jakarta sampai di Gunung Salak itu jam 4 sore ya Bu Maria ya. Setelah itu kita pakai Google Map dan kami dibuat nyasar oleh Google Map. Tiba-tiba kami sudah ada di ujung hutan gitu ya. Tapi Google Map-nya benar gitu di situ gitu ya. Tapi kok makin lama makin ke ujung gitu ya, makin ke ujung gitu. Aduh, saya mulai ada khawatir juga gitu. Tiba-tiba ada satu bapak dengan beberapa orang, kami sudah di ujung, tiba-tiba itu Tuhan punya rencana ya. Tuhan kirimkan orang itu ada di tempat itu, buntu jalan itu gitu deh. Terus kami bingung pada saat itu, kok Tuhan kami dibawa nyasar ke sini gitu. Dan setelah itu kami bertanya dengan Bapak, Pak kami mau ada tujuan ke daerah Gunung Salak gitu, tempat Bukit Doa, di mana ya Pak? Bapak itu bilang, Ibu salah, ini jalanan sudah buntu dan di sana sudah tidak ada jalan lagi. Ibu mutar lagi. Setelah itu kami mutar, kami nggak tahu mutar bagaimana gitu ya, karena di satu sisi di sana jurang gitu. Setelah itu akhirnya bapak-bapak itu buat kami parkir, mundur, maju. Setelah itu kami berbelok, puji Tuhan gitu ya. Kami bilang terima kasih Pak buat semuanya gitu. Akhirnya kami melaju lagi, kami turun. Pada saat itu kami menanjak kan. Setelah menanjak nggak ada masalah pada saat itu mobil itu. Dan setelah turunan itu gitu ya. Tiba-tiba mesin itu mati gitu ya. Aduh Tuhan gitu ya, gimana nih gitu ya. Pas turunan mesin mati, akhirnya saya ituin rem tangan gitu. Kami tarik gitu ya. Saya bilang sama Ci Maria ini mesin mati. Aduh gimana nih gitu ya. Nggak lucu dong gitu ya pada saat mesin mati gitu ya. Kami di situ posisi gitu. Setelah itu kami berdoa semua, kami ada 6 orang di dalam mobil itu. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan, mobil ini hidup gitu ya. Kami berdoa, akhirnya mobil itu hidup. Nah setelah itu kami berlaju lagi, kami turun lagi. Tiba-tiba kami bertanya lagi dengan penduduk situ,
saya tanya, Pak, kami mau arah ke daerah Bukit Doa, Pura. Oh, Ibu harus lurus lagi, Bu, keluar dari sini. Kalau di sana udah nggak ada apa-apa. Oh gitu ya, Pak. Setelah kami bertanya dengan Bapak itu, tiba-tiba mati lagi mesinnya gitu ya, udah 2 kali mati. Dengan posisi turun gitu ya. Aduh Tuhan, mati lagi nih mobil gitu ya. Kami tarik lagi tuh rem tangan. Akhirnya saya dengan satu di mobil itu kami berdoa dalam nama Yesus, mobil ini hidup dalam nama Yesus. Akhirnya puji Tuhan, hidup mobil itu gitu ya. Akhirnya mobil itu sudah berjalan, itu semua karena kami tahu semua campur tangan Tuhan ya. Saya tahu gitu, iblis tidak suka pada saat kami berdoa puasa Ester 3 hari 3 malam. Kami tahu ada rencana Tuhan di balik ini semua gitu. Dan setelah itu mobil itu berjalan, kami sampai dengan tujuan dengan selamat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami nggak tahu kalau bukan karena Tuhan yang tolong kami, kalau bukan karena Tuhan campur tangan kami, mungkin saya dengan tim saya tidak ada di sini gitu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya itu penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sekaligus yang ajaib gitu. Dan kami percaya semuanya itu kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua dan tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, kita sudah memasuki di bulan Agustus, sebentar lagi kita akan Natal, Desember kan. Wah, itu campur tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Itu kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih buat semuanya. Tuhan juga campur tangan gitu. Dan Cimaria juga sebagai ibu gembala kami dan selalu menopang kami sebagai tim ada di tempat PD Pas Agape ini. Terima kasih, itulah kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Bila siang hari ini kami boleh bersekutu dengan Roh-Mu.
Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya roh kami kuat dan menyala-nyala terus. Kami menyediakan pelita kami, minyak kami Tuhan, supaya pada saat Kau datang kedua kalinya, didapati kami sudah berjaga-jaga dan berdoa. Dan kami terus Tuhan mau bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sediakan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang ditabur siang hari ini boleh menjadi benih yang terbaik, sehingga kami boleh berakar kuat dan kami boleh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang militan, jemaat yang sungguh-sungguh menyala-nyala, dan jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Ya, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kali ke berapa ya saya ada di tempat ini? Mungkin ketiga ya Pak ya. Ya, puji nama Tuhan. Pindah dari tempat yang lama ke tempat ini, tapi puji Tuhan. Lebih enak, lebih luas ya. Haleluya, glory. Saya belum lama ini pulang dari doa puasa Esther ya, bersama teman-teman. Di sana banyak, hampir berapa orang ya, dari berbagai gereja ya, 50 orang ya. Tapi saya salut loh di sana. Ada nenek-nenek umur 60 ya, tua-tua. Ya paling antara 40-50 tahun. Itu doa puasa Esthernya kuat loh saudara. 3 hari nggak makan, nggak minum. Ya, nggak boleh bawa makanan juga. Air di dispenser aja nggak disediain saudara tuh ya. Dan kita ini yang umur 50, 40, ya mau nggak mau jadi kuat ya. Karena kita pernah ikut doa sebelumnya. Pernah ikut. Kenapa? Pada saat kita mengalami masa-masa sukar, pada saat kita terjepit, pada saat kita mengalami badai hidup, bingung mau kemana lagi. Akhirnya cari Tuhan sungguh-sungguh, lebih kuat lagi dengan berdoa dan berpuasa ya. Jadi saya sarankan, himbau bagi saudara yang rindu untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam, lebih kuat rohnya, ayo ambil doa puasa. Mungkin berlatih ya, mungkin nggak sampai 3 hari 3 malam nggak makan. Ada yang bilang, wah mana kuat saya. Tapi berlatih, ayo sehari cuman buka sekali ya kan, atau setiap minggu ambil 2 kali. Gereja di tempat ini pun bisa ngumpul doa Pak, doa puasa. Saya banyak ke gereja-gereja itu, mereka mengadakan doa puasa juga di gerejanya, mungkin seminggu sekali ya. Jadi roh kita kuat. Semakin kita, mungkin ada tantangan dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin gereja ini pun ada tantangannya saudara. Mari bersatu hati untuk mencari Tuhan ya, untuk mencari rencana Tuhan apapun juga. Jadi kita lebih dalam dengan Tuhan, lebih full power dengan Tuhan. Jadi kita lebih andalkan Dia ya. Karena masa-masa sekarang bukan masa-masa yang gampang. Banyak orang bilang, Bu Maria, ini akhir zaman bukan ini sekarang? Iya, ini kita sudah memasuki permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Seperti Tuhan Yesus katakan, akan terjadi bumi sakit bersalin ya, untuk melahirkan langit bumi yang baru ya. Jadi saudara di tempat ini bisa tiba-tiba terkejut, kaget, tiba-tiba ada masalah yang berat, ada tragedi, ada musibah ya, baik dalam kehidupan keluarga demi keluarga, maupun kota, maupun bangsa demi bangsa ya. Terjadi kemarin ada banjir di Cina itu sampai masuk ke mal-mal, saudaraku, saya lihat mengerikan ya. Itu banyak sekali terjadi. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan satu orang hamba Tuhan, dia lihat sendiri larva itu menghanguskan villa-villa di Hawaii. Itu apinya nggak padam loh saudara, seperti api dari neraka itu ya, menghancurkan setiap rumah-rumah, setiap bukit-bukit. Tadinya indah sekali tempat itu, dia pernah ke sana, dia cerita. Tapi sekarang hangus, gosong, tanahnya pun hitam karena lava itu menjalar panas ya, yang dilewatin nggak bisa dibangun lagi katanya. Wah, mengerikan saudara ya. Jadi nanti ke depannya akan banyak lagi hal-hal yang mengejutkan, mengagetkan. Belum situasi ekonomi, belum situasi politik, belum kita aja di dalam perumahan nggak ada air saudara, panas kering. Nggak tahu di sini ada air nggak saudara ya? Sulitan juga kan? Gimana kita? Semua butuh air ya. Mandi, cuci pakaian, cuci piring, semua harus ada air. Nah,
katanya 2 bulan besok nih kekeringan semakin besar di Indonesia ini. Sudah di BMKG sudah kasih warning, peringatan. Jadi irit-irit air katanya gitu ya. Dan kita berdoa lah setiap anak-anak Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Saya bacakan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-1 ya sampai ayat yang ke, ya kita bacakan dulu ya. Ya 1, 2, 3 udah dapat semua. Temanya hari Tuhan ya. Kita tahu hari Tuhan akan semakin dekat. Jadi kita peringatan ini kita harus bacakan lewat firman Tuhan. Ini ada peringatan Tuhan. Ya 1, 2, 3 hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dan peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dan dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi yang segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan hidup yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan ya, saudaraku. Di sini kita perikopnya tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu akan datang, ya. Soon, coming soon, pasti datang. Karena apa yang difirmankan itu pasti terjadi, ya. Mungkin ada yang pengejek datang, kamu cerita tentang akhir zaman, mana dari dulu akhir zaman, mana Tuhan gak datang, katanya gitu, ya. Tetapi sekarang lebih lagi mendekat kepada ujung akhir zaman. Jadi kita harus waspada, hati-hati, karena Tuhan kasih peringatan kepada kita hari ini. Peringatan bahwa hari Tuhan akan segera tiba, hari Tuhan akan segera datang, ya.
Baik dalam pribadi lepas pribadi, saudara. Tahu nggak pribadi lepas pribadi? Tiba-tiba ada yang meninggal, itu hari Tuhan bagi pribadi lepas pribadi. Ada yang ramai-ramai bencana, ada yang nanti seluruh dunia yang dikatakan oleh firman barusan. Ya, bumi yang lama diciptakan dari air, dimusnahkan oleh air pada waktu zaman Nuh. Ya, tetapi sekarang oleh firman Tuhan diucapkan bahwa langit bumi yang sekarang ini disimpan dengan unsur api. Ya, saudara tahu api panas kan? Dunia ini semakin panas loh, saudara. Bukan adem-adem lagi. Kita di sini kalau nggak ada kipas angin, nggak ada AC, panas semua, saudaraku ya. Maka orang cepat emosi, cepat marah, itu kepanasan, tersulut oleh api apa? Api amarah, api kesombongan, ya bisa ya saudaraku. Maka oleh sebab itu hati-hati kita jangan sampai lalai, lupa. Ya, enjoy lah, jauh dari Tuhan, ikut dunia, hidup dalam dosa. Maka ada nih, dulu bos saya, dia bukan orang Kristen. Maria, sini, saya mau ngobrol sama kamu. Ngobrol apa, bos? Kenapa? Kalau orang yang jahat itu hidupnya lama, katanya. Nah, orang nih, dia ada pendeta, baru meninggal umur 40 tahun. Nih, pendeta, ini orang benar. Kenapa dia umurnya pendek, katanya. Saya suruh jawab apa nih, saudaraku ya? Ini bos orang penyembah berhala, belum percaya Yesus, tapi dia mengatakan statement seperti ini. Terus akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan, karena kita sering baca Alkitab ya. Hikmat Tuhan muncul. Oh iya bos, begini bos, karena Tuhan itu sayang sama manusia, apalagi yang berdosa. Tuhan datang ke dunia ini untuk mengampuni orang berdosa. Nah, orang yang jahat-jahat inilah yang perlu pertobatan, masih diberi kesempatan hidup, kesempatan untuk bertobat, kesempatan dia nanti mengenal Tuhan Juru Selamat. Jadi umurnya diperpanjang, karena Tuhan kita itu maha sabar, ya, kemurahannya itu panjang. Tetapi bagi orang-orang yang sudah menyelesaikan rencana Tuhan, walaupun dia hamba Tuhan luar biasa umur 40 tahun, dia dipanggil Tuhan, sudah bersama Tuhan enak di surga, ya. Jadi bos saya manggut-manggut, saudara, ya, mengerti. Jadi manusia-manusia yang jahat-jahat diberikan umur yang panjang karena Tuhan masih sabar, masih diberikan kesempatan untuk bertobat, ya. Oleh sebab itu kita ayo jadi saksi Tuhan. Kita yang sudah mengenal Yesus, yang sudah bertobat, menerima kematiannya untuk menggantikan dosa kita. Kita bersaksi ya bagi sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman bisnis kayak handai tolan. Ya, kita ini dia kayaknya belum percaya Yesus. Kita dekat, ngobrol, berrelasi, sehingga kita bisa menyampaikan firman, bisa menyampaikan kabar baik, bisa menyampaikan bahwa ada satu jalan menuju surga hanya melalui Yesus Kristus. Ada banyak nabi di dunia ini, tapi hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ya saudara, jadi kita ayo, jangan diam. Ini udah akhir zaman. Kita bergerak untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau seluruh dunia sudah mendengarkan Injil, maka tibalah kesudahannya. Itu ada ayatnya. Oleh sebab itu kita ini ayo yang sudah percaya Yesus, mengenal Yesus, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, mengabarkan bagi saudara-saudara kita. Saya banyak loh teman, saya dibawa Tuhan di YouTube pas Agape ini, tiba-tiba dikonseling, Bu, datang Bu ke rumah saya, kita berdoa. Saya datang kucuk-kucuk ke rumahnya, di Menteng, dijemput supir lagi enak. Datang saudara, cerita ngobrol dulu kita. Taunya saudara, dia 4 bersaudara, baru satu dia yang percaya Yesus. Papanya udah gak ada masih mamahnya. Dia betapa rindu dia untuk keluarganya selamat. Dia tidak egois loh saudara. Dia bekerja, membagi bagi adik-adiknya yang usahanya lagi hancur, ambruk. Dia yang membiayai ponakan-ponakannya. Luar biasa saudara. Ya, jadi saya salut dengan orang-orang seperti ini yang militan on fire. Baru percaya Yesus belum lama. Kita yang udah percaya Yesus lama dari lahir, Kristen. Ya santai, sual-sual, ikut arus dunia, nipu sana, nipu sini, tetap hidup dalam dosa. Ya, mabuk tetap mabuk, merokok tetap merokok, merusakkan bait Allah. Aduh, saudara jadi batu sandungan.
Saya salut dengan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Pada waktu kita ngobrol, saudara, bersama Leni juga pernah saya ajakin, saudaraku, kita datang ke kamarnya ruangan ini, saudara, penuh patung berhala, seratusan patung berhala, punya keluarganya, tapi belum bisa dihancurin kan, belum bertobat, baru dia satu. Tapi dia tiap minggu memberitakan, sini diajarin adik-adiknya, kokonya, firman, firman, dan firman. Mamanya juga sudah mulai, saudara, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena firman-Nya berkata, satu orang dalam keluarga bertobat, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Itu janji firman. Diucapkan, diperkatakan, ayo bergerak, doakan, ya, peperangan roh di segala kutuk-kutuk nenek moyang dan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dukun-dukun, ya, agamawi, roh-roh agamawi yang mengikat mereka sehingga mereka bisu, tuli, dan buta seperti patung. Ya, jadi harus kita gempur dalam doa. Tuhan cabut dalam nama Yesus semua roh-roh yang mengikat, semua roh-roh yang menutupi. Misalnya mama saya, adik saya, koko saya, cici saya, dalam nama Yesus lepas, gitu ya. Harus ada urapan puasa. Dengan ambil doa puasa, kita ada kekuatan roh Tuhan, ya saudara. Jadi bisa keluarga kita diselamatkan karena ada satu yang mau naik ke tahta Allah, satu yang mau bersyafaat, satu jiwa yang mau membawa pendamaian dengan Tuhan lewat doa. Jadi ada satu kerinduan kita, baik juga Pak Hotben sebagai gembala, ayo semua jemaat jadi militan, penjangkauan jiwa melekat di hati Tuhan, dekat sama Tuhan, ambil doa puasa, hadirat Tuhan tercurah. Puji-pujian di tempat ini hadirat Tuhan kuat loh saudara. Di mana hadirat Tuhan kuat. Teman saya susah banget mamanya bertobat, ini ada di Depok. Dia dari penyembah berhala, dia rindu, udah diomongin belum mau, tiba-tiba dia penyembahan, gak ada gitar, dia naikkan pujian penyembahan, tiba-tiba mamanya nangis, saudara, minta dibaptis, saudara. Aku mau ikut kamu dan mau ke gereja. Tuh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena ada puji-pujian, hadirat Tuhan turun menjamah, sehingga mereka yang hatinya kosong, hatinya yang membutuhkan Tuhan dijamah. Oh iya, ini dia merasakan ada Tuhan melawat. Sehingga gak lama mamanya udah bertobat, terima Yesus, dibaptis, saudara. Luar biasa. Jadi kita pada akhir zaman ini hati-hati. Sekarang kita ini akan terjadi masa-masa yang sukar. Perang di depan kita, kelaparan di depan kita, udah tertulis di firman. Nabi-nabi palsu, penyesatan ada. Ya, jangan kita terkecoh. Ayo melekat sama Tuhan, erat sama Tuhan. Jangan kita cuma ke gereja tiap minggu ke gereja, tetapi Senin sampai Sabtu hidup kayak duniawi, tidak ada hubungan pribadi sama Tuhan. Itu bahaya, saudara. Sebab itu kita di persekutuan doa kami tiap hari baca Alkitab 3 pasal. Lapor, ada yang catetin, saudara. 3 pasal saya udah baca, 3 pasal setiap hari, saudara. Tambahin lagi Amsal 1, tanggal 1, Amsal 1 saya nih. Tanggal 2, Amsal pasal 2. Supaya berhikmat, jangan bodoh di akhir zaman ini. Ya, jadi kita gereja di tempat ini bagaimana 4 hal yang pernah saya ajarkan untuk bertumbuh. 1, baca Alkitab. Siapa di sini yang belum punya Alkitab? Saya dikirim 100 Alkitab loh dari subscriber. Ya, kemarin saya ada hamba Tuhan yang minta 10. Karena nanti ada dia penjangkauan jiwa yang baru bertobat membutuhkan Alkitab. Di sini udah punya Alkitab, angkat tangan yang sudah punya. Udah semuanya ya. Puji nama Tuhan ya. Dibaca, saudara. Jangan dianggurin sampai berdebu. Dibiarin di pojokan rumah berdebu tebal. Padahal di China, di Tiongkok, Alkitab ini saudara rebutan. Di satu buku Alkitab disobek nih, kamu yang baca, disobek, kamu yang baca, diumpet-umpetin. Kalau baca ketahuan bisa ditangkep, saudara. Kita di Indonesia masih bebas, gampang baca kita. Ayo, jangan sampai masa-masa itu penyiksaan, masa-masa tribulasi, masa-masa orang-orang Kristen dikejar-kejar. Nanti ada, saudara, karena imannya kokoh, tidak takut kematian lagi, ya.
Jadi kita harus kuatkan roh. Kemarin baru COVID semua takut di rumah terus. Nah itu imannya kurang kokoh, udah ketakutan, ada spirit roh ketakutan ya. Jangan takut, mati hidup dalam tangan Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ci Maria mati untung, iya, bagi anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, karena ada jaminan keselamatan. Jadi nggak usah takut kematian. Dikatakan, hei maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi sengat maut. Jadi nanti generasi ke depan ini akan terjadi generasi yang kuat, jiwa-jiwa ya. Mereka menuai, mereka juga strong, tidak takut kematian, memberitakan Injil. Bahkan sebagian di Indonesia ini udah banyak yang masuk penjara loh saudara, ya kan? Memberitakan Injil sedikit atau di YouTube di apa, masuk penjara, ya. Gak apa-apa, karena itu bagian dari perjalanan hidup mereka. Karena mereka dengan rindu supaya banyak jiwa-jiwa selamat. Ya, puji nama Tuhan. Dan hal yang kedua dikatakan pada akhir zaman ini akan muncul pengejek-pengejek. Ya, siapa yang di sini pernah diejek? Lu ngapain percaya Yesus? Ya, ke gereja, hidup lu susah, mana Tuhan lu? Lu aja bokeh, mana Tuhan lu? Ada lu saudara yang digituin, ya kan? Udah mendingan ikut gua aja ke Gunung Kawi, ya kan? Daganganmu mau laris, pernah loh. Anak punya temen dagang, bikin kafe. Satpamnya, mau laris nggak? Yuk, saya kenalin. Jadi dikenalkan sama orang pinter. Tapi karena kita lah orang bodoh ya, datang ke orang pintar. Tapi untuk imannya teguh ya, nggak mau kita. Orang Kristen jangan pakai puasa-puasa kegelapan, karena itu ada tumbalnya. Ya, setan nggak kasih berkat gratis. Walaupun kita mungkin diuji, dicobai, ya, iblis mencobai supaya jatuh, tapi Tuhan menguji supaya naik tingkat. Bisa lulus, ya. Walaupun kamu orang Kristen nih, tapi susah, tapi terus maju ke gereja, terus melayani, terus bersaksi. Nanti suatu saat Tuhan pulihkan, ya, sudah kuat. Jadi miskin kaya, susah senang, sakit sehat, ikut Yesus tetap setia. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan sedikit lagi yang setia. Saudara pernah baca nggak di kitab Wahyu? Mungkin ada yang bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tetapi di kitab Wahyu ya ada lagi tambahan, dan sedikit lagi yang setia. Ya, karena jalan ke surga itu sempit, sedikit orang yang menemukannya. Oleh sebab itu, ayo kita ikuti jalan yang lurus. Jangan jalan yang lebar. Kalau jalan yang lebar, gampang. Hidup amburadul aja, gue berzina aja, gue nipu aja, gue bohong aja. Ya, nanti gue mati, terserah nanti. Ada yang begitu loh jawabnya, terserah nanti aja, yang penting gue enjoy, nikmati. Ya, hidup cuma sekali. Kalau yang banyak duit, kawin cerai, berzina sana sini, mabok, happy. Itu orang yang bodoh, ya, tidak mempersiapkan hidupnya, tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita seperti itu, karena nanti kita kekekalan. Mau di surga kekal apa di neraka kekal, saudara. Maka kita anak Tuhan, ayo persiapkan diri kita, karena hari itu akan tiba. Makanya kami pun, ya, ada beberapa teman waktu itu berenam ya, semobil ya, kita naik ke Bukit Doa di Bogor itu, saudara. Kami berenam di sana, ngumpul 50 orang. Kita mengosongkan perut, keruyuk malam. Bayangkan 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Dalam nama Yesus, ini perut diam. Saya perintahkan perut saya loh, ini kutuk. Minta diisi, sudah tidak ada air, tidak ada makanan. Ini perut lagi tidur, pusing sedikit kepala karena tidak makan, tidak minum kan. Ini perut kutuk. Ini seperti ada cacing di perut itu, kutuk gitu loh, bunyi. Akhirnya saya perintahkan dalam nama Yesus, perut diam. Saya mau tidur. Istirahat tidur, besokannya udah buka rebo. Ya, kita punya kuasa. Ya, apapun juga masalahmu, kita ada power.
Ya, seperti 5 gadis yang bijaksana, dia punya minyak, dia punya pelita, ada api Roh Kudus. Tetap menyala-nyala, bersemangat dalam Tuhan. Jangan pernah habis semangatmu. Ya, semangat bisa habis loh, iman bisa gugur, banyak yang murtad nanti akhir zaman. Terdahulu akan terjadi terkemudian akan jadi terdahulu. Banyak orang yang dari Kedar, yang penyembah berhala, lari lebih cepat mereka. Sudah memberitakan Injil, ada buah-buah pertobatan, saya lihat buah jiwa-jiwa mereka bawa ke Tuhan loh. Saya bilang salut Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang militan, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang on fire, rindu untuk sekeluarganya diselamatkan. Kadang saya dengar mamanya itu punya sekolahan di Karawaci, punya kelenteng, gak gampang, gak mudah, tapi dia semangat terus. Ya saya dorong aja, udah yuk kita doa sama-sama, semangat terus, ya percaya. Apapun juga yang menjadi masalahmu, masalah kita semua, kenapa? Itu masalah Tuhan. Tuhan yang dari surga mulia, tidak kekurangan satu apapun. Dia yang menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman, jadilah langit dan bumi. Jadi, cuma Tuhan tinggal ngomong, jadi saudara. Dia yang berkuasa, dia yang maha kaya, maha limpah, dahsyat, ajaib, heran, turun mengambil rupa seorang manusia, mengambil rahim Bunda Maria untuk dijadikan manusia. Yang sampai mati di atas kayu salib, mengosongkan dirinya, dihina, dicercat, yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa ini selamat. Waktu kita percaya, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Engkau sudah mati di atas kayu salib, engkau tidak berdosa, tapi saya yang berdosa. Engkau sudah gantikan. Itu karya salib. Sehingga pada waktu hari ketiga dia bangkit kembali. Maka dia bilang, nanti aku akan membawa upah. Apa? Tuhan sediakan rumah yang kekal. Ya mungkin Pak Hotben di dunia ini belum punya rumah, masih gereja kontrak. Enggak apa-apa. Saya suka bilang banyak hamba-hamba Tuhan di sekeliling saya, gak apa-apa. Tapi kita kumpulkan harta yang kekal, kumpulkan rumah kita yang kekal di surga. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan berikan di dunia ini gak apa-apa sebagai upah di bumi dan di surga. Saya juga tadinya gak punya rumah. Saya hitungin saudara, 7 kali saya pindah-pindah rumah. Koko saya lebih lagi 14 kali pindah rumah. Dari petakan ke petakan lagi, dari kontrakan ke kontrakan lagi. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji, Tuhan menggenapi. Amin. Diberikan dengan cara mujizat. Amin. Rumah, saya juga dikasih Tuhan ruko. Dan saya tidak pernah terpikir Tuhan sediakan, berikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Di saat suami saya bangkrut, Tuhan kasih saya ruko. Disitulah saya bikin kue di ruko. Nah nanti ada kue ya, coba dibagikan untuk jemaat kita hari ini. Saya bawa tadi itu baju sama kue. Ya, jadi kita harus ayo kejar Tuhan yang hidup, yang ajaib. Amin. Ya, jangan kita leha-leha jadi anak Tuhan yang nggak punya problem nyantai-nyantai, yang punya problem fokus sama problem kehidupannya. Itu orang yang bodoh. Yang harus fokus kepada Tuhan, dan semua rencananya harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Nama Tuhan. Kita bacakan ayat selanjutnya, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang sebagai penutup ya, ayat yang ke-17 sampai ke-18 ya. Sudah dapat semuanya? Amin. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan kita ini yang sudah terima Yesus, yang ada beberapa teman dibaptis, jangan sampai tidak berakar kuat pada Yesus hingga bertumbuh berbuah-buah. Kemarin kami ada baptis juga 2 orang, tadinya ada 3, yang 1 belum siap. Harus dimentorin,
harus diajarin, dimuridkan. Kalau enggak nanti nggak kuat akarnya, bahaya. Karena setiap orang yang sudah percaya Yesus, iblis itu berkeliling mencari celah. Ya, jadi musuhnya setan itu kita, orang-orang percaya. Kalau setan mah nggak ngurusin orang-orang di luar sana, orang fasik, orang bejat, orang nipu, orang yang penyembah berhala, itu setan nggak urusin. Yang setan urusin ini kita. Dikatakan dalam firman, dia berkeliling, selalu mencari waktu kita untuk jatuh, untuk bukan celah, untuk kita kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan keadaan mana. Aku sudah berdoa, sudah melayani, kok nggak diberkati. Ada banyak kekecewaan. Belum lagi sana sini saling menjelekkan, saling marah, tiba-tiba yang baperan, tiba-tiba kepahitan. Banyak itu diproses. Baik dalam lingkungan keluarga, maupun lingkungan gereja, maupun persekutuan. Ada pasti. Tapi nggak apa-apa, itu belajar dewasa. Supaya tidak cepat tersinggung, supaya tidak cepat baperan, tidak cepat kepahitan. Kita berpunya hati yang besar, dewasa. Amin. Sehingga dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Jadi kita harus mengenal Dia dengan benar. Amin. Kalau kita hanya sebatas kuku aja kenal Tuhan, ya. Kemarin saya ada penglihatan adik saya dikasih lihat. Ini satu orang sudah melayani sana sini hebat, punya karunia, bisa melepaskan, bisa mendoakan orang. Tetapi pohonnya besar, akarnya pendek. Ya kayak toge, saudara toge, tahu toge? Akarnya pendek. Akhirnya nggak pakai lama jatuh. Ya, hebat pelayanannya. Maka jangan terpukau sama pembantuannya. Hebat tuh dia, bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat yang ajaib-ajaib. Jangan kita terpukau manusia, tapi kita cari Tuhan. Uji ini dari Tuhan bukan apa dari kuasa setan. Setan bisa kasih mujizat juga, setan bisa menyembuhkan juga. Tetapi setan bisa kasih berkat juga, tapi berkat anak cucu kita udah diambil duluan untuk kita. Jadi anaknya, cucunya, buyutnya miskin. Kenapa? Ada perjanjian dengan kuasa kegelapan nenek moyangnya. Ya, jadi semua anak-anak Tuhan harus dibebaskan, dilepaskan, supaya berkat yang murni dari Tuhan yang turun. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, setelah nanti kita berdoa, bagi saudara yang mau maju ke depan, yang mau didoakan, diurapi, nanti saya dan saudari Leni akan mendoakan ya. Bagi yang mau, karena kami juga sedang mengambil doa puasa 40 hari lagi, sehingga urapan dari Tuhan biarlah diberikan bagi saudara-saudara yang mungkin lemah, mungkin nggak kuat nih gimana, ada masalah hidup ya, mungkin imannya belum kokoh, didoakan supaya strong, roh kita menyala-nyala, sehingga bisa baca firman ya, merenungkan ya, kuat di dalam Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, kita bangkit berdiri. Di saatmu tak berdaya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, dan tidak berhenti, mujizat dunia. Roh-Mu ya Tuhan, juga Tuhan, mujizat dunia. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, bukan dari dunia. Mari kita sembah Dia, angkat hati Tuhan dan sembah Dia.
Jangan ragu-ragu saudara. Yang mau lebih kuat lagi dengan Tuhan, saudara perlu pengurapan yang baru. Saudara butuh Tuhan, butuh kuasanya, rohnya bekerja. Kalau saudara nggak akan kuat ini akhir zaman, sesuatu akan terjadi di depan kita dengan tiba-tiba. Kau persiapkan hidupmu, persiapkan manusia rohmu. Ramaya dalam nama Tuhan Yesus, mengambil kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Penuhi dia, penuhi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Satukan dia untuk berjalan, Tuhan. Semua kutuk-kutuk nenek moyang, ketiga keempat generasi di atasnya dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Mulai hari ini hatimu tertuju pada Tuhan, hati yang baru Tuhan berikan padamu, dan engkau terus berjalan bergeraklah. Ikuti langkah Tuhan, dan Tuhan selalu mendengar seru doamu. Naikkan doamu terus, dia mendengar seru doamu, apapun merupakan kerinduanmu. Mulai hari ini Tuhan akan bukakan, singkapkan dalam hidupmu, terus berjalan bersama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Yes, ya, terima, ambil urapan dari Tuhan, ambil, terima, ambil, dalam nama Yesus. Urapan, terus penuh Tuhan, penuhi bejanamu dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Urabaya sekedede kalalabaya dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir terus penuh Roh Kudus. Sanggupkan dia Tuhan, kuatkan dia dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan turun atasmu, kuasa Tuhan turun atasmu saat ini dalam nama Yesus. Urabaya sekarang Roh Kudus. Terima pada saat kau angkat tangan Tuhan bertahan, pada saat kau menyembah Tuhan menyangguhkan engkau menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupmu. Terima
Terus berjalan dalam pencarian Tuhan, cari dalam agama. Tuhan menginginkan hari-hari itu bergerak bersama Dia. Kita diberi kepekaan roh lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan. Terus kasih Dia lebih lagi. Masa depan Tuhan aku yang memelihara engkau. Aku akan menonton engkau dan menasih engkau penuh pengharapan. Terus bergerak bersama Tuhan. Berapa sekir dalam nama Yesus Tuhan. Penuhi aku dapat baru. Dapat baru turun dalam nama Yesus. Menanggung yang mengerti rencana Tuhan. Dan mengambil bagiannya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu. Ayo berjalan bersama Tuhan anakku. Jangan lalaikan dalam keadaan berdoa berdoa. Akan benarkan, akan membela, akan mengalami Tuhan tentang kau. Ada engkau yang Tuhan main tentang Tuhan. Tuhan Tuhan menanggungkan, Tuhan menanggungkan, Tuhan Tuhan menanggungkan. Tuhan berdoa, Tuhan menanggungkan, dan Tuhan menanggungkan bersamamu. Terus akan bersedialah dan Tuhan semuanya. Engkau akan diluruskan dalam hidupmu. Sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan perkara-perkara duniawi. Ambil waktu anak untuk berdoa. Kata Tuhan dalam hati mengurangkan Tuhan turun atasmu. Menjatuhkan setia dan lihat dalam roh. Terima pendapat dari Tuhan yang menyambungkan engkau berjalan bersama Tuhan. Jangan memakai pikiranmu sendiri. Sertakan Tuhan dalam setiap langkahmu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Dari satu pekerjaan apapun, Tuhan sediakan yang terbaik. Percayalah andalkan Tuhan. Baca Yeremia 17. Orang yang mengandalkan Tuhan berikan kekuatan baru dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah atasmu dalam nama Yesus. Terima kekuatan dalam nama Yesus. Terus mengalir kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini ada perubahan, pemulihan, ada jalan, ada iman yang sangat pikiran-pikiran yang tidak pernah diluruskan. Mulai hari ini dibukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah padamu. Tangani dengan tangan yang diberkati Tuhan. Dan seorang iman dalam keluarganya. Dan Tuhan akan menciptakan jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut, jangan khawatir anakku. Aku yang memelihara engkau dalam nama Yesus. Terima urapan baru.
anak muda, engkau persiapkan dirimu, ambil waktu bersama Tuhan. Aku tahu engkau rindu untuk mendengar suaraku, aku tahu engkau rindu untuk mengenal aku lebih dalam. Sediakan waktumu mencari aku di dalam doamu. Jangan kau disibukkan oleh perkara-perkara duniawi. Mulai hari ini sudah waktu untuk Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, berikan Tuhan kekuatan roh untuk dia membaca firman dan berdoa dengan teguh. Haleluya. Mengalir kuasa Tuhan atas Bapak ini dalam nama atas anaknya, atas istrinya. Mari Tuhan, keajaiban akan menjadi miliknya. Dan kita akan percaya dan iman dalam segala sesuatu. Pakai iman. Tuhan bilang iman timbul dari baca firman. Dasar kau mendengar firman Tuhan, maka kau akan melihat ada berubah, ada pemulihan, ada banyak kerjaan keajaiban dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh hari ini Bapa, berkat Tuhan mengalir melimpah-limpah dalam nama Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang kasih terima Bu, ambil rahmat yang baru, ambil, terima kasih manusia roh, ambil, buat dalam roh, buat mengalir dalam nama Yesus. Ya terus jangan lalai dalam berdoa, terus berbicara dengan Tuhan, dan setiap hari-hari ini Tuhan ada di hatimu. Tuhan rindu berbicara dengan engkau, dan dia akan menyampaikan isi hatinya kepadamu. Tuhan akan menuntun engkau selama ini berjalan, tapi engkau buta, engkau bingung, engkau kecewa, tapi Tuhan bilang jangan, aku terang. Engkau harus datang pada terang itu, maka kegelapan akan menyingkir dalam hidupmu. Mulai hari ini jadilah terang Kristus yang menyinari banyak orang, karena engkau sudah melekat pada terang Yesus. Haleluya, amin. Lawatan Tuhan, urapan Tuhan sudah diberikan. Mereka mengerjakan dan terus sampai kedatangan Yesus. Menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Menjadi buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri, penuh dengan karakter Kristus. Sehingga mereka penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi saksi Tuhan dan melakukan mukjizat. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapak. Bapak sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus akan berbicara setiap hari kepada setiap hati, pada setiap jiwa di tempat ini. Biarlah Engkau menjadi arahan tuntunan kami Tuhan. Dan kami melekat padamu menjadi seorang sahabat, bahkan kekasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah gereja di tempat ini juga Tuhan, dengan segala kebutuhan keperluannya Tuhan yang maha kaya, Tuhan akan melimpahi, berkati dengan cara yang ajaib. Asa hati kita melengkap pada Tuhan, bukan kepada uang, tapi kepada Yesus, pada Tuhan. Sumber segala-galanya, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia hidup kita. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, saya menyerahkan kepada Anda.